أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini atau Al-Quran. Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 30 dan 31. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Wa na'udzubika min su'il khatimah
wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin, bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa hadir kembali, ibu-ibu BCA PLKI Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pada malam hari ini bisa hadir kembali untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita serta pecinta Al-Quran di bumi ini untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, membimbing kita, melindungi keluarga kita dari segala macam perbuatan yang keji dan mungkar. Mudah-mudahan semuanya terjauhkan dari kita, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Minta tolong Bu Rinda untuk membuka dan membacakan artinya. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan dan ngaji yang kita kerjakan dengan membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan, keluarga besar kita dan umat ini akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Monggo Bu Rinda. Oke. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ya, ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi sholat yang bisa menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar itu sholatnya orang-orang yang beriman, yang bisa itu ya. Jadi orang yang beriman itu dekat dengan perbuatan yang baik, terjauhkan dari perbuatan yang buruk, ya, mungkar, keji. Sementara sholatnya orang-orang munafik itu malas-malasan, sholatnya tidak berbekas, sholatnya di akhir-akhir waktu, ya. Kemudian dia suka mencampur adukkan antara yang benar dengan yang buruk. Jenengan bisa lihat nanti, yaitu di surat keempat, mulai dari 142 sampai 145. Jadi berbahaya kepribadian orang-orang munafik itu yang menyia-nyiakan sholat itu. Ya, mudah-mudahan umat ini yang terkena penyakit munafik ini segera bertaubat. Ya, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan taubatan nasuha. Jadi di ayat An-Nisa ayatnya 146 sampai 147. Ya, kita langsung ke kajian kita pada malam hari ini, surat Al-Anfal ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, dan sahabatnya tentang suatu peristiwa yang pernah mereka alami. Pada saat mereka berada di Makkah, mereka diselamatkan dari siksaan orang-orang musyrikin. Jadi repot Bu, yang namanya musyrikin dan kawan-kawan itu. Jadi musyrikin itu punya kawan yang namanya kafirin,
dolimin, fasikin, munafikin, terus musyrikin, ini sak komplotan nih. Nah, ini kalau nanti nggak mau bertaubat, ya mati sebelum tobat, di surat Az-Zumar itu, ya ayatnya 71 sampai 72 masuk nerakanya berombongan nanti. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy merencanakan tipu daya yang harus dilakukan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Yaitu menawan Nabi sehingga ia tidak dapat bertemu dengan manusia dan tidak dapat lagi menyebarkan agama Islam, atau membunuh Nabi dengan cara yang menyukarkan kabilahnya untuk menuntut balas, sehingga tidak menyebabkan bahaya bagi siapa yang membunuhnya, atau mengusir Nabi dan mengasingkan ke tempat yang terpencil. Jadi bagi orang-orang yang beriman, untuk kehidupan ini maka kita harus kembali ke sejarah peradaban manusia, ya Bu. Makanya sejarah peradaban manusia yang terbaik itu adalah kisahnya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu manusia pilihan, ya. Lah kita ini sebagai umatnya, oleh karena itu kita harus berkaca dan harus belajar melihat sejarah ini, ya. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, nanti jadi orang gladrah. Ya, gladrah itu yo ngono kae, nyambi mungkar niku. Amar ma'ruf karo nyambi mungkar. Sing gak kuat ki nyambine lho. Nyambine iku sing gak kuat, ya. Naudzubillah, pokoknya mudah-mudahan di bumi kita ini tidak ada blas, pokoknya sing penting nggak ana blas, onoe hanya yang baik-baik tok, pokoknya proses masian ini. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy merencanakan tipu daya. Allah memberikan bantuannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, yaitu Allah menggagalkan usaha mereka dengan jalan memerintahkan Nabi dan sahabatnya hijrah ke Madinah, sehingga Nabi dan para sahabatnya terhindar dari tipu daya orang-orang musyrikin. Loh Bu, ono yang namanya hijrah, ono yang namanya orang itu jatuh cinta, ya, namanya tempat tinggalnya, misalnya di Mekah sudah dicintai. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk pergi hijrah, ya harus pindah. Walaupun Makkah itu dicintai nomor 1, ya, akhirnya pindah hijrah kemana Bu? Ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Makkah? 13 tahun. Kemudian di Madinah selama 10 tahun. Berapa di jumlah? 23. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40. 40 ditambah 23 berapa? 63. Lah 63 di situ lihat. Itulah musuh-musuh umat Islam di surat 63 itu, dari ayat 1 sampai 11 itu al-munafikun. Itulah yang namanya musuh dalam selimut.
para sahabat Nabi yang tercinta, ya, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali dibunuhi semuanya. Karepe piye, pengen urip dhewe ngono piye. Naudzubillah ya Bu, Allah menegaskan bahwa Dia adalah sebaik-baik pembalas tipu daya, yaitu dapat menggagalkan tipu daya orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir Quraisy yang ingin mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Sekarang 31-nya. Allah menjelaskan keingkaran orang-orang Quraisy serta kesombongan mereka terhadap seruan Nabi, terutama ketika mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Mereka menanggapinya dengan sikap yang sombong atau disingkat dengan somse, Bu. Apa, Bu? Somse. Sombong sekali. Iya, jadi sombong itu akhirnya apa, Bu? Meremehkan kebenaran, ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang-orang yang benar, orang lain yang benar diremehkan. Yo, orang soleh jarine salah, mari ngono diwalik, orang salah jarine soleh. Iki garai dunia terbalik, ya. Mereka menganggap diri mereka dapat membacakan seperti itu. Perkataan ini adalah perkataan yang ditandaskan oleh An-Nadhar bin Al-Haris dari Bani Abdiddar. Ia pulang pergi ke Persia dan mendengar dari mereka tentang Rustam dan Isfandiar dari beberapa orang Ajam yang terkemuka. Dia sering bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka dia mendengar dari mereka isi kitab Taurat dan Injil. Lalu Allah menerangkan sebab-sebab mengapa orang-orang Quraisy itu mengemukakan anggapan demikian, yaitu lantaran mereka menganggap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan pengikut-pengikutnya menyerupai kisah-kisah yang terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Itulah sebabnya mengapa mereka merasa sanggup untuk membacakan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Mereka beranggapan bahwa ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi itu bukanlah wahyu, melainkan dongengan-dongengan orang-orang purbakala. Naudzubillah ya Bu, naudzubillah min dalik. Namun demikian boleh jadi yang mengeluarkan kata-kata itu ialah An-Nadhar, kemudian diikuti oleh yang lain. Tetapi mereka itu tidak meyakini bahwa ayat-ayat yang dibaca itu adalah dongengan-dongengan orang-orang dahulu yang bersimpang siur, dan tidak pula beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang membuat-buatnya, karena mereka tidak pernah menuduh Nabi Muhammad seorang pendusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang dolim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Al-An'am ayat 33. Allah berfirman lagi, wa qalu asatirul awwalina ktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata itu hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Surat Al-Furqan ayat 5. Sebenarnya mereka bukan tidak meyakini kebenaran ayat-ayat itu,
karena mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu adalah ummi. Tetapi mereka mengatakan demikian itu hanyalah untuk merintangi orang-orang agar tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ada pula yang beranggapan bahwa pemimpin-pemimpin Quraisy seperti An-Nadhar bin Al-Haris, Abu Jahal, dan Al-Walid bin Mughirah sama-sama bersepakat untuk menyuruh orang agar tidak mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka datang ke rumah Nabi pada waktu malam untuk mendengarkannya, dan mereka tertarik kepada Al-Quran itu. Karena begitu terkesannya bacaan Al-Quran pada hati mereka, sehingga Al-Walid bin Mughirah mengucapkan kata-kata yang terkenal, sesungguhnya Al-Quran bernilai tinggi. Itulah sebabnya mereka menghalang-halangi orang-orang Arab mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan menjauhkan orang-orang Arab dari Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir. Na'udzubillah min dalik, ya Bu. Jadi perkataan orang-orang yang kafir, dolim, fasik, musyrik, munafik, itu adalah perkataan-perkataan yang murahan, perkataan-perkataan yang batil, yang tidak bersumber dari sumber yang benar. Oleh karena itu jangan diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih. Insya Allah pada Jumat yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada udzur, kita bisa bertemu lagi. Ila liqa fi amanillah ma'assalamah. Alhamdulillahirabbil alamin.